Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali pertemuan ngaji bareng santriwan santriwati baik dari OSIS maupun dari remaja masjid SMA Negeri Mojoagung. Kita berharap kelanjutan ini masih tetap berbicara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada pertemuan yang lalu kita tahu visi utama baginda Rasul adalah memurnikan iman, kemurnian tauhid dengan kalimat dasar la ilaha illallah. Dan itulah nanti yang kita jadikan kunci pembuka kalau kita itu kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Miftahul jannah annahu la ilaha. Pembuka surga itu ketahuilah bahwasanya kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang yang mau meninggal diminta mentalkin, talkin itu mengajari ya, dengan ucapan utamanya adalah la ilaha illallah. Supaya nanti kunci itu di bawah. Ini visinya. Kemudian kita lanjutkan dengan misi. Ada beberapa misi nanti. Ya. Tapi sebelum itu, ayo kita membaca doa supaya tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan kita akan melakukan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat doanya? Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Jangan lupa memulai sesuatu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa berselawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nih, ada yang nambah sayyidina monggo. Ya. Kalau bisa itu dilakukan di luar sholat. Ya. Tapi kalau punya keyakinan dibaca di dalam sholat, kita tidak boleh saling menyalahkan. Itulah toleransi dalam Islam. Nggak boleh menyalahkan walaupun berbeda. Jangankan sesama Islam, dengan orang luar Islam itu loh kita tidak ingat ayatnya. Apa? Lakum kalian boleh bangga dan yakin dengan agama Islam adalah Islam agama yang paling benar. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang tidak beragama Islam. Itulah puncak toleransi dari Allah melalui surat Al-Kafirun ayat yang ke-6 lakum dinukum waliyadin. Saya difahami anak sekalian. Nih. Kita bicarakan visi. Pak Wara sempat merangkum ada 7 visi nanti. Visi itu apa? Tujuan. Kalau misi? Cara atau langkah-langkah amalan-amalan yang dilakukan untuk mencapai visi.
Memang beda-beda tipis. Saking tipisnya kadang-kala kepelecuk itu. Satu, misinya adalah membawa syariat Islam. Karena apa? Islam itu agama yang diridhoi, agama yang diakui di sisi Allah. Dalilnya apa? Pertama, apa itu? Quran. Surat yang ketiga, ada yang hafal? Ali Imran. Ali Imran itu artinya apa? Ya, keluarga Imran. Orang yang kuat imannya, orang yang taat dalam beragama, sehingga sampai dicantumkan di dalam Al-Quran. Beliau dan keluarganya sudah tiada. Tapi jangan dianggap beliau dan keluarganya itu sudah mati. Karena namanya, keluarganya tetap akan dibaca sampai nanti dunia ini hancur atau yang tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian ayatnya nomor 19. Berapa jumlah ayatnya yuk? 200. Pas. Gak khawatir hilang. Ayatnya berapa yuk? 2. Jangan ragu-ragu kalau benar. Ya. Pemuda Islam harus mantap. Ya. Hilangkan keraguan. Kalau sudah yakin, jangan terpengaruh dengan keadaan. Kayak ditakoi bisa akan hilang bingung. Ya. 200 memang itu jumlahnya. Jusnya jus 3. Ayo sama-sama kita perhatikan. Masih ingat tajwid-tajwidnya? Insya Allah. Terjemahnya masih ada vocabnya di otak kanan kita? Insya Allah. Inna tasdid, nun bertasdid apa? Huna. Artinya apa huna itu? Huna itu artinya apa? Menengung. Ayo konsentrasi dengan pertanyaan Pak Waras ya. Santriwan, santriwati harus konsen. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Kemudian ada alif lam, tapi alif lamnya nggak dibaca, langsung dimasukkan. Dimasukkan tajwidnya itu apa? Itu loh. Nah itu. Hal alif lam namanya idgham syamsiyah. Alhamdulillah. Kemudian alladzi. Ya. Ada zal, ada kasro, ketemu ya panjang. Berarti mad tapi. Nah, kalau dibaca alladzina artinya apa? Orang-orang yang. Baru ini ya. Orang-orang yang. Innalladzina, ya maaf, saya konsentrasi salah ya. Bukan alladzina itu. Diingatkan kalau harus salah ya. Ad-dina. Ad-din itu apa? Kalau alladzina tadi orang-orang. Ad-dina berarti apa? Agama. Nah, agama. Ad-din artinya apa? Agama. Ainda. Samar-samar nun mati ketemu dal. Apa? Samar-samar itu apa? Ikhfa. Ikhfa apa nun mati? Hakiki. Ainda kalau diartikan apa? Di sisi. Ya, di sisi. Allah ada fathah berdiri. Allah. Fathah berdiri. Pada. Pak Waras kok melok hanyut dalam perasaan. Allahi apa? Allah. Kemudian disambung innad dina indallahil i. Ada alif lam dibaca terang. Terang itu apa artinya? Itu. Hal alif lam disebut apa? Komari. Idhar komaria. Ayo jangan ragu. Ya. Islamu ada fathah alif mato bi. Al Islamu berarti apa? Islam. Wa apa? Dan
Ingat, Pak Waras tanya tajwidnya dulu loh ya. Matobi. Artinya apa ma? Nah. Tapi ingat, ma itu satu kata yang mempunyai banyak arti. Di sini diartikan tidak. Nah, apa? Tidak. Wama dan tidak. Ikhtalafu. Ikhtalafa. Hilaf. Apa? Salah faham. Berselisih. Di sini diartikan wa makhtalafa, dan ma tadi apa? Tidak. Ikhtalafa berselisih. Berselisih itu kan akhirnya menjadi salah faham. Ya kan ya. Makanya kita itu kadang-kadang nak jauh sepurane ya atas segala apa? Khilaf. Kan gitu kan ya. Cuma ditakui apa khilaf embu gitu. Iya. Kemudian alladzina, ini baru yang ini. Matobi'i. Alladzina artinya orang-orang. Matobi'i. Matobi'i. Utu artinya apa? Kita tiap hari berdoa Robbana atina. Robbana ya Tuhan kami atina. Berilah kami, kan begitu kan ya. Sering dungo tapi kadang-kala nggak tahu artinya. Ya nggak sambung-sambung kok itu. Nih, jadi utu ini karena jamak diberi. Jadi orang-orang yang diberi. Kemudian kalau disambung tulki, ada alif lam. Bacanya terang. Hal alif lam kalau terang disebut apa? Idhar apa? Komaria. Tinggal gitu artinya, nggih. Kita ada fathah berdiri, mat badal. Kalau diartikan Alkitab, kitab. Ya. Jadi tidak akan berselisih orang-orang yang telah diberi kitab illah. Nah, tadi sudah kemarin sempat kita terjemahkan kan ya? Apa illah itu? Kecuali. Ya. Jadi selisih itu akan terjadi, tapi tidak akan berselisih kalau tidak illah itu kecuali. Min. Maaf, tajwidnya dulu la. Matobi'i. Min. Ada nun mati ketemu ba. Iklab itu hurufnya ada berapa? Satunya satu. Huruf apa? Iklab artinya apa? Membalik atau menukar atau mengganti. Nunnya diganti ba. Nanti kalau diterjemahkan min apa artinya? Min minal masjidil aqsa ilal masjidil ilal apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saat perjalanan Nabi. Iya kan ya? Min itu apa? Dari. Kalau man apa? Ini nanti untuk bekal juga. Man berarti seseorang atau barang siapa. Barang siapa kan seseorang kan ya? Atau siapa saja. Kita fokus ke min. Ba'di. Ain. Beda dengan hamzah. Kalau hamzah biasa. Kalau ain harus dimasukkan kerongkongan. Ini. Ba'di. Ba'di itu artinya apa? Bahasa sehari-hari lo ya. Kalian sholat duhur, sebelum sholat duhur ada sholat sunnah, namanya sebelum sholat duhur namanya apa? Qobliyah. Berarti qobla itu sebelum. Setelah sholat duhur ada sholat sunnah namanya sholat ba'diyah. Ba'diyah itu artinya apa?
sama. Nanti kalau ketemu begitu, ya, mengingatkan kita. Harus disambung-sambungkan dengan yang lain, karena kata itu sama. Ba'di artinya sesudah. Matobi'i artinya apa? Hanyalah, atau di sini apa-apa, karena berkaitan dengan alil kitab, Alkitab. Ja'ahum, ada celeretnya, ketemu hamzah atau alif, dan artinya itu hanya satu, artinya satu kata. Ja'a, bukan ja artinya sendiri, a artinya sendiri, bukan. Kalau begitu tajwidnya apa? Mat wajib muttasil. Alhamdulillah. Ya. Hum ja'a artinya apa? Surat yang ke-110. Idza jaa artinya apa itu? Idza apabila jaa datang. Nah, ya. Nasrul pertolongan. Nah, kita kalau sambung gampang artinya itu. Ya. Makanya nanti saya yakin kalian beberapa kali pertemuan insya Allah bisa mengertikan, tapi kebenarannya tetap lihat terjemah atau tanyakan pada orang yang ngerti agama. Paling tidak kalian punya dasarnya. Ja'a artinya datang. Ya. Hum tadi sudah ketemu. Kemarin sudah ketemu. Mereka. Hum. Kalau ha-hi-hu dia, kata ganti tunggal. Mereka. Kum, kata ganti kedua. Kum apa? Kamu semua. Kalau engkau itu apa? Ka. Itu loh ya. Kemudian kalau tajwidnya humul ai, ada alif lam. Dibaca terang. Idhar apa? Komariya. Ain pakai ain. Ilmu berarti ilmu berarti ilmu. Ini bahasa ilmu itu bukan bahasa Indonesia asli. Ilmu itu kata serapannya dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Banyak sekali nanti. Bainahum. Nah, maaf. Baghin. Ya. Yan. Ada fathatain atau ketemu huruf ba, itu harus dimasukkan ke ba. Dimasukkan itu apa? Idgham. Berengeng apa enggak ini? Berengeng kan enggak? Baghyam. Berengeng namanya apa? Berengeng namanya apa? Gunna. Berarti bacanya harus dengan itu apa? I. Makanya disebut apa? Alhamdulillah. Bagi yang itu apa? Dengki. Jadi dengki. Biasanya gandengannya iri, biasanya langsung dilanjut dengan hasud. Nek wis hasud biasanya hibah. Diler ngalor itu. Orang dengki, orang iri itu senang melihat orang susah melihat orang tonggone iso tumo terus sumpeke gak karu-karuan. Makanya jangan lihat orang itu dari luarnya ya, saja. Hidup ini dari bahasa Jawa sawang hanya saling pandang, enak iyo dan lain sebagainya. Dengki. Bainahum, ada fathah ketemu ya mati. Sedikit panjang namanya mat lain. Baina artinya apa baina itu? Bainal masyriqi wal maghrib. Nah, kalau kita doa iftitahnya baca Allahumma ba'id seperti itu. Baina itu apa? Antara. Di antara. Apa baina?
Di antara. Hum kembali mereka. Jadi di antara mereka itu ada sifat dengki. Ya. Kemudian dijelaskan Allah apa? Dan. Man ya, tapi harus maya. Apa? Idgham bi gunnah. Wa man artinya apa? Tadi kemarin sudah seseorang, ada orang atau barang siapa. Yakfur apa? Kufur atau kafir. Ingat, kafir itu hanya predikat orang yang menutup diri, bukan bahan cemoohan. Makanya orang-orang Hurul Islam itu kalau disebut kafir itu bukan mencemooh. Itu hanya identitas bahwa mereka itu menutup diri kepada Islam. Itu ya. Kenapa? Mereka dikatakan orang Islam nggak mau. Cuma sayangnya kadang-kala dipelintir, diceluk kafir, jadi ngilok. No, itu kesalahan di situ. Ya. Dan ini diserap bahasa Indonesia. Kalau kalian menyimpan barang, menyimpan sandang, pakaian dan lain sebagainya dalam tempat yang namanya apa itu? Bawa apa biasanya kalau kita pergi itu? Koper. Itu loh ya. Dengan adanya koper itu maka barang di dalam tidak kelihatan. Itu diserapannya dari sini. Atau ada buku supaya nggak kelihatan isinya, atasnya dikasih apa? Cover. Gitu ya. Nih, jadi Islam harus luas itu. Ya sama-sama fathah berdiri apa? Bi ayati bi artinya apa? Dengan bismillah, bi dengan ismi nama. Bi ayati artinya apa? Dengan ayat-ayat Allah. Bi ayatillah bukan tiwo. Kenapa? Lam jalalah dibaca tipis. Ya kan ya? Nih. Kemudian ada fathah berdiri di huruf Allah. Mad pada. Fa inna ada nun tasdid. Guna. Fa artinya apa? Maka. Inna sesungguhnya Allah. Nah ini fa innallaha bukan fa innallah. Lam jalalah dibaca tebal karena ada tanda baca apa? Fathah atau dom. Kalau kasroh tipis. Makanya bismillah bukan bismillah. Ya. Mentang-mentang kepingin fase bismillah. Itu kalau nggak tahu tajwidnya, ini ya pentingnya tajwid ya. Fa inna artinya apa? Maka sesungguhnya Allah syari'u kasro ya matobiu. Artinya apa syari'u itu? Sangat cepat. Nah, apa? Al-hisabi ada ulhi. Alif lamnya dibaca enggak? Dibaca terang apa enggak? Terang berarti apa? Idhar apa ini? Alhamdulillah ya. Al-hisabi dibaca apa? Al-hisab. Satu kolkola, satunya apa? Panjang di akhir ayat. Matarid lisukun. Bisa difahami? Jadi anak-anak sekalian, ya. Allah itu menegaskan, Nabi Muhammad disuruh menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang diakui di sisi Allah. Dengan kata lain, orang Islam harus berkeyakinan bahwa agama lain tidak diakui oleh Allah. Tapi tetap jangan menyalahkan mereka. Pesannya Pak harus seperti itu. Jangan sampai kalian nanti terkontaminasi. Iya, masih agama itu yang mlebu swarga, masih agama itu yang mlebu. Bagi mereka boleh, tapi bagi orang Islam harus yakin agama satu-satunya adalah agama Islam. Jadi itu, mengapa mereka tidak mau? Karena mereka dengki. Di antara kedengkiannya, yang diharapkan Nabi akhir zaman itu adalah dari golongan mereka
tapi ternyata dari bangsa Nabi Muhammad bangsa apa? Bangsa bangsaku Quraisy ya. Itu. Jadi sukunya suku iya kan ya? Kalau Pak salah diingatkan loh ya itu. Itu. Bukan Bani Israel. Bukan, ya. Nih. Tadi mereka dengki, enggak terima nek dikekno wong li. Saya kira itu anak sekalian misi yang pertama. Mengatakan bahwa agama di sisi Allah adalah agama Islam. Bisa difahami ya? Ya. Kita cut sampai di sini. Kita akhiri dengan doa setelah membaca Al-Quran dan jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Bisa difahami ya? Sama-sama ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Orang tua? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal. Mengingatkan kembali doanya tadi, Allahummarhamna. Ya Allah, rahmatilah, kasih sayangilah, ya. Allahummarhamna bil Quran. Dengan Quran ini menjadi kasih sayang rahmat kami. Waja'al hulana, dan jadikanlah dianya kepada Al-Quran. Lana bagi kami. Yang pertama apa? Jadikan apa? Wanuron ya. Badita cahaya. Waja'al hulana imaman. Ayo Pak Arif lupa ya. Imaman, jadi imam. Imam itu apa? Memimpin, yang memimpin kehidupan kami. Wanuran, menjadi cahaya dalam kehidupan kami. Wahudan, apa? Petunjuk. Warohmah, kembali menjadi kasih sayang. Itu artinya. Jadi kalau berdoa jangan blank, paling tidak tahu arti yang dibaca. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.